Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sini Bapak ini. Badar tuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman semua, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, senior saya, rekan-rekan. Tadi ada adik kelas juga. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan terakhir ini ya. Kalau dari sisi materi ini pertemuan ke-11, tapi kalau dari sisi web seriesnya ini yang ke-12 karena hari pertama itu langsung di bawah acaranya IMES. Pada kesempatan terakhir ini saya ingin sharing nanti bagaimana strategi mendokumentasikan seluruh proses perjalanan artikel kita dari mulai submit sampai publish. Ini gunanya banyak sekali. Teman-teman bisa tahu histori artikel teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa tahu, bisa digunakan nanti kalau untuk ke guru besar misalnya, atau mungkin nanti ke jabatan-jabatan lain yang membutuhkan histori. Jadi jangan sampai dihilangkan gitu. Jadi di awal nanti saya akan tuliskan. Bisa jadi penyemangat juga. Yang selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana strategi dalam melakukan banding gitu, atau atas hasil yang kita peroleh mulai setelah proses submission. Nanti ada beberapa teknis, contoh misalnya seperti kemarin ada banyak yang cerita kalau sudah submit terus nggak ada hasil-hasilnya, apakah bisa ditarik gitu kan. Terus bagaimana kita mensiasati itu gitu. Karena pada prinsipnya ketika paper itu disubmit, ya sudah lupakan saja gitu, jangan dipikirkan lagi gitu, karena kita jangan sekali-kali berpikir kita mensubmit artikel yang sama di beberapa jurnal yang berbeda, itu tidak butuh dosa besar sekali itu. Saya sangat-sangat tidak menyarankan gitu, nanti teman-teman bisa kena istilahnya withdraw punishment atau mentok-mentok nanti bisa di blacklist ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya juga akan menceritakan ketika proses review sudah berjalan, bagaimana cara kita menanyakan sudah sejauh mana prosesnya. Nanti saya akan kasih beberapa studi-studi kasus, dan sampai terakhir ketika editor decision dikeluarkan, apakah diterima dengan revisi, atau nanti diterima mau publish tiba-tiba diminta bayaran, itu gimana lagi gitu kan. Nanti saya akan kasih contoh beberapa studi kasus yang pernah saya alami, dan nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Untuk terkait tadi masalah hal-hal yang ini, dokumentasi dan seterusnya, kita asumsikan kalau artikelnya sudah disubmit. Nah, kalau artikel belum disubmit, ya apa yang mau didokumentasikan gitu ya. Itulah mengapa saya awal dulu malam itu merenungkan bagaimana tahapan-tahapan web series ini sedemikian sehingga proses pembelajarannya itu komplit gitu. Mulai pertama saya mengenalkan apa itu Scopus, mulai dari yang versi biasa dulu sampai versi yang advance-nya ke dalam-dalamnya. Setelah tahu Scopus itu hanya sebagai lembaga pengindeks, tahap kedua jurnalnya seperti apa, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Saya ceritakan bagaimana karakteristiknya, bagaimana kita bisa memprediksi ini nanti bakalan discontinue atau enggak, terus mensiasati jurnal abal-abal atau gimana gitu, dan standar yang bagus seperti apa. Setelah itu, tahapan berikutnya saya mengajarkan atau sharing pengalaman terkait bagaimana menuliskan artikelnya. Jadi sudah tahu lembaga pengindeksnya seperti apa, sudah tahu jurnalnya bagaimana dan karakteristiknya. Yang ketiga, artikelnya dong yang mau kita tulis. Kita sudah bahas kemarin dari judul sampai dengan referensi sampai daftar pustaka. Setelah itu materi berikutnya, setelah papernya jadi, sudah tahu jurnal tujuannya seperti apa, sudah tahu karakteristiknya bagaimana, sekarang bagaimana cara mensubmitnya. Nah, kemarin saya sudah sharingkan termasuk amunisi-amunisi yang dibutuhkan, strategi-strateginya, sampai beberapa tipe-tipe submissionnya gitu. Jadi teman-teman insya Allah secara pengetahuan sudah komprehensif. Dan yang terakhir pada hari ini, saya akan men-sharingkan setelah itu disubmit, ya what next gitu, apa selanjutnya gitu. Kan kita semua kan punya harapan ya, ketika kita menuliskan harapannya bisa dipublikasikan gitu, bisa dipublish dan nantinya bisa dibaca. Terus bagaimana mensiasati kalau di reject dan seterusnya ya.
ya itu bagian dari proses gitu. Jangan jangan patah semangat gitu ketika baru sekali di reject langsung nggak mau nulis lagi, itu teorinya salah semua, itu ya nggak harus seperti itu ya, semua berproses gitu. Dan ketika teman-teman bisa merasakan prosesnya itu, ya insya Allah makin makin baik ke depannya. Ya kita lihat aja nanti hasil akhirnya seperti apa gitu. Di sini saya ingin sharing juga ke teman-teman, ketika misalnya di awal-awal teman-teman bisa publish gitu di jurnal-jurnal yang mungkin tidak melalui proses-proses yang seperti yang saya ceritakan di awal-awal sebelumnya, ya enggak apa-apa sih, itu bagian dari pilihan teman-teman. Tapi teman-teman tidak bisa merasakan bagaimana SOP yang standarisasi itu seperti apa gitu. Saya berharap teman-teman ya bisa berproses ke arah sana gitu. Jadi bisa menikmati, oh ternyata publish di jurnal Trade Scopus ya begini gitu. Jadi oke, kita lihat prosesnya dari awal tadi ya terkait mendokumentasikan. Saya akan sharingkan bagaimana saya mendokumentasikan paper-paper yang sudah saya submit. Ini saya kasih contoh. Ini adalah paper project saya di tahun 2020. Teman-teman lihat, saya buat tabel seperti ini yang isinya berupa nomor, author, penulisnya, title, judul papernya, jurnal yang saya incer, kapan saya submit, kapan saya review, bagaimana hasil keputusan dari editor, editor decision, dan terakhir publish gitu. Saya buat kayak seperti ini, terus saya tulis satu, ini paper saya, penulis pertama, penulis keduanya ini, penulis ketiganya ini. Ini judul papernya, ini jurnal yang jadi saya targetkan, saya submit tanggal segini, 11 Januari 2020, terus di review tanggal 5 Februari 2020, hampir sebulan ya. Terus alhamdulillah nggak di reject, diterima dengan revisi tanggal 6 April 2020, direvisi, alhamdulillah satu round lolos, accepted di tanggal 22 April 2020. Nah, sekarang tinggal nunggu publishnya kapan gitu. Ya, ini saya contohkan yang 2020 project saya. Terus paper kedua, nah penulisnya, ini papernya, ini jurnal yang ditarget, submit tanggal 12 April, reviewnya tanggal 14 April, 2 hari kemudian, dan masih menunggu hasil keputusan. Ada juga, ini penulis pertama, kedua, ketiga, ini judul papernya, ini target jurnalnya, disubmit tanggal 19 April, reviewnya nggak ada review, tiba-tiba langsung dapat di reject gitu. Nah, ini kalau seperti itu sakit Pak, karena biasa hasilnya tidak ada, cuman ya kalimat-kalimat pemanis aja gitu. Kita nggak dapat feedback apa-apa, langsung di reject. Terus ini juga, ini mahasiswa bimbingan saya S1, ini papernya, ini judulnya, submit ke sini tanggal 20 April, nggak di review juga, langsung di reject gitu, tanggal 22-nya. Ya alhamdulillah, ini 3 hari, ini 2 hari gitu di reject. Ya, nah, itu bagian dari proses. Jangan patah semangat. Terus papernya tetap judulnya saya submit ke jurnal yang berbeda lagi 4 hari kemudian. Karena lagi-lagi kan untuk merubah template tadi dari yang versi jurnal 1 ke jurnalnya kan style guideline-nya berbeda. Termasuk kita harus merubah lagi. 4 hari kemudian saya submit lagi. 2 hari kemudian ya, setelah ini di reject, 2 hari kemudian saya submit lagi. Jadi butuh waktu 1 hari gitu untuk menyemangati diri gitu kan. Pasti kalau sudah reject, aduh udah lemes gitu ya. Reject terus 24 alhamdulillah 2 hari di hari yang ini di review, masuk proses review di jurnal ini. Sekarang lagi nunggu hasil, mudah-mudahan diterima. Ini juga, ini paper yang dari sini, teman-teman bisa lihat, timnya masih sama, judulnya agak sedikit dirubah, target jurnal yang berbeda, tanggal 26 di submit, berapa nih, 4, 5, 8 hari kemudian kena reject. Aduh, ya sedih juga. Tapi ya tidak patah semangat juga gitu. Ini paper yang berbeda, ini judul papernya, disubmit ke jurnal ini, tanggal 27, tanpa review, di reject. Waduh, jadi bagi saya reject itu sudah biasa gitu teman-teman. Jangan, kalau di reject itu jangan langsung sakit hati gitu. Ya, itu kan bagian dari proses gitu. Ini lagi paper ini juga, ini judulnya, ini di jurnal Sinta 2, ini alhamdulillah tanggal 8 April sudah masuk, 8 Mei sudah masuk proses review, tanggal 28-nya saya submit.
Ini di jurnal ini tanggal 29, tanggal 1. Jadi ini namanya history gitu. Ini tadi teman-teman lihat paper ini sudah berapa kali di-reject? Pertama tadi di sini kena reject, kedua kali di sini kena reject, ini ketiga kali. Di sini kena reject lagi. Waduh, ini papernya paling jagoan itu. Dan terakhir ini baru-baru tanggal 15 Mei kemarin baru disubmit lagi. Mudah-mudahan lah tuh papernya bisa minimal di review gitu, di review dan mudah-mudahan bisa accepted gitu. Ini history namanya, ini yang saya katakan history. Jadi teman-teman buat seperti ini gitu, bagaimana membuat history dari perjalanan artikel teman-teman. Jadi nanti bisa kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan sharing terkait dengan ketika teman-teman papernya itu tadi di reject, ya udah selesai ya, nggak ada masalah ya, tinggal direvisi terus disubmit lagi gitu. Tapi poin kedua, ketika paper teman-teman dapat hasil diterima dengan revisi seperti tadi yang paper saya yang pertama tadi, teman-teman itu nanti membuat yang namanya ini. Ketika selesai merevisi paper tersebut, teman-teman harus membuat ini. Ini yang namanya recapitulation the content of the revised article entitled bla bla bla, judul kita, corresponding autornya kita, per tanggal sekian. Ini penting agar editor dia tahu bagian mana yang dapat konten dari reviewernya dan mana yang kita revisi. Ini yang paper tadi yang pertama tadi, reviewernya kan biasa double blind, kita nggak tahu, saya tulis no name, ini yang dia minta di halaman segini, jadi sampai saya tulis tuh lainnya, baris keberapanya itu kita ini, terus ini permasalahannya, ini hasil revisinya. Hasil revisinya di mana ditulis? Di halaman sekian, baris sekian, gitu. Ini kedua, jadi gini, begini. Terus misalnya ini, saya membuat simbol appear di page 3 ini. Kita nggak tahu, kita lihat kayaknya nggak ada simbol yang ini gitu. Nah, terus kita balas lah, what kind of symbol you mean gitu di halaman ini. Karena kan tadi sudah bergerak ya halamannya, jadi lainnya berubah. Ini juga ada 2 item dan karena kita tidak tahu apa yang dia maksud, kita balis tanya, maksudnya simbol seperti apa yang dimaksud gitu. Yang lainnya begini, begini, macam-macam. Teman-teman bisa lihat di sini, tuh 8 halaman sendiri. Proses kita merevisi dari komentator dari jurnal tersebut gitu. Dan kalau saya lihat, ya ini belum ada apa-apanya sih. Ini kalau teman-teman lihat, ini saya juga ada yang saya nih teman juga itu, sebentar, saya akan tunjukkan ke teman-teman berapa halaman dia revisinya gitu untuk. Jadi sama-sama belajar. Jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana pengalaman teman-teman yang lain dalam merevisi papernya gitu. Pasca mendapatkan hasil. Jadi setelah diterima dengan revisi itu teman-teman itu ngerevisinya jangan hanya dikasih, oh kita lampirkan ini file hasil revisiannya, tidak seperti itu gitu proses revisinya, tapi teman-teman harus membuat detail bagian mana yang direvisi sesuai dengan hasil dari reviewernya. Dan tidak semua harus kita terima gitu. Ketika misalnya kita tidak mengerti atau tidak, ini maksudnya seperti apa sih target dari yang dimaksud sama reviewernya gitu. Itu ya nggak usah direvisi gitu. Kita banding aja, kita kembaliin lagi aja gitu untuk melihat ininya. Ini saya kasih contoh. Kok saya tadi 8 halaman ya, teman-teman lihat. Kalau beliau itu 22 halaman ya, di bawah 22 halaman. Jadi nomor, kebetulan reviewernya di jurnal ini dia nggak sebut nama tapi sebut kode. Ini kontennya di halaman 1, ini problemnya, ini hasil revisinya di halaman 2. Nah, kalau ini tidak sampai menggunakan line. Kalau saya kan tadi pakai line ya, jadi kan lebih spesifik, dia ada di paragraf berapa gitu. Ini poin kedua, poin ketiga, kalau teman-teman lihat nih. Ini contoh yang rekan saya yang menggunakan teknik ini gitu. Terus ya bagian ini sulit dipahami, samping itu bla 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 gitu. Dia bisa buat komplainnya, terus nanti ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini ya. Teman-teman bisa lihat nih sampai 22 halaman gitu. Jadi saya kira kemarin saya 8 halaman itu sudah banyak gitu. Ternyata dia ada sampai 22 halaman gitu. Nah, itu yang pertama, contoh bagaimana kita melakukan
istilahnya banding, istilah kita merevisi hasil dari yang sudah kita dapatkan ketika paper kita dinyatakan diterima dengan revisi. Terus yang kedua, misalnya teman-teman sudah mendapatkan hasil revisi gitu, tolong segera direvisi gitu. Jangan tunggu, nantilah agak lemes lah. Jangan. Usahakan dalam 1-2 hari, ya lupakan segalanya, fokus untuk merevisi paper tersebut gitu. Nah, kalau saya menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena itu juga menjadi bentuk itikat dari pihak editor melihat, ini berarti serius gitu untuk merevisinya. Akibatnya, kalau kita cepat melakukan revisinya itu, maka keputusan berikutnya akan lebih cepat gitu. Seperti teman-teman ketahui, yang namanya jurnal itu proses reviewnya kadang ya nggak selalu jurnal, kadang itu bisa sampai beberapa kali gitu. Bisa sampai beberapa kali prosesnya. Karena apa? Syukur-syukur kita 1 round lolos gitu. Tapi kalau enggak, ya agar bisa dapat untuk masuk ke round berikutnya gitu. Sampai kita mendapatkan statement kalau paper kita accepted gitu. Kalau misalnya revision required atau diterima dengan revisi, apakah itu revisinya major atau minor, ya tetap aja revisi gitu, belum jadi diterima. Jadi mohon segera direvisi dan seterusnya. Nanti saya akan kasih contoh buktinya kenapa harus segera direvisi. Ini saya kasih history paper yang saya. Nih, teman-teman bisa lihat. Saya dulu submit di JEGS, ini Q4. Ini saya submitnya 2 kali. Pertama via sistemnya, OJS-nya, tapi karena belum dapat feedback, saya submit lagi via emailnya. Ini teman-teman bisa lihat statementnya hampir sama kayak yang kemarin, we hope bla bla bla. Terus ini buktinya, ini bukti saya submit via online-nya, ini draft papernya gitu. Dia kan pakai sistem, jadi 2 kali saya sebenarnya sih untuk mengkonfirmasi aja, karena di via sistemnya dia ini itu tidak ada record yang bisa kita ambil, makanya saya tidak bisa kasih contoh juga. Ini saya bayangin nih 12 Juni, ini saya kasih ke anak saya, terus 14 Juni, kalau saya sudah dapat feedback gitu, I will confirm that you send is not our paper. Ini dia salah ngirim hasil review gitu. Saya baca reviewnya itu kayaknya bukan punya saya gitu. Ini saya konfirmasi. Jadi di sistemnya juga backup saya kirim lewat email juga gitu. Nah, siapa yang saya kirim langsung chief-nya. Jadi nggak usah lewat staff, jadi langsung ke chief editor-nya. Bagaimana cari email chief editornya? Teman-teman gampang aja, tinggal teman-teman masuk ke editorial board, terus klik nama editor in chief, biasa tuh muncul email chief editornya. Ini copyright transfer agreement, baru I know it's not an article I send to us to arrange according to the cycle. Oke, best. Oke, selesai. Baru nih, is our attachment is not according to this template, would you please to give me comment saja our paper so we'll refresh it based on this. Oke. Baru this like I look process. Jadi kalau teman-teman lihat historinya, ketika dia sudah bales 14 Juni lah nih, 14 Juni, hari itu juga langsung saya eksekusi gitu, 14 Juni. Masalah nanti dia ngasih feedbacknya 4 hari kemudian, ya itu kan kita nggak bisa paksa mereka gitu. Tapi intinya setiap dapat, ya paling 1-2 hari langsung kita balas gitu. Dan terakhir, jadi selanjutnya tanggal 18 Juni, tanggal 21 Juni, alhamdulillah paper saya terbit gitu, finish your publication process. Nah, saya disuruh bayar nih $100 gitu, $100, ini banknya, ini IBAN-nya dan seterusnya, hari grad. Nah, ini papernya saya sudah diterima gitu, sudah selesai prosesnya, saya suruh bayar sebelum papernya dipublish. Tapi sebelum ke situ, ini tanggal 16 Maret, ini kan Juni, ini 2020 ya. Di sini kita lihat, nah ini teman-teman bisa lihat di sini tanggal 21 Juninya. Kan tadi kita lihat di sini kan tanggal 21 Juni juga saya disuruh bayar sekian tanggal 21 Juni ya. Lagi-lagi saya katakan ketika kita dapat feedback, mohon ya itu depend on orangnya ya. Kalau saya pribadi ketika dapat, ya udah tugas yang itu saya pinggirkan dulu, saya fokus ngerjain ini dulu, selesai nanti saya tinggalkan baru kerjaan yang lain gitu. Jangan, karena ini kaitannya kan kita yang butuh ya, jadi
lebih kita prioritaskan. Di tanggal yang sama, cuman di jam yang berbeda, saya bilang, wishing you beautiful day, good morning. Firstly, we would like to say many thanks for your positive email regarding to the result. Selanjutnya, based on the information written on this link, saya kasih nih di websitenya. Makanya kan saya cek dulu kan, kalau misalnya publication fee gratis, gratis nih, saya print screen sebagai bukti gitu. Especially in fees and change section, we found the sentence like this: fee and authors not required to pay for handling, editing, dan something else. Kan jelas nih gratis nih, saya capture. We understand the statement that we said bla bla bla, isinya nggak bayar lah gitu. Policy for author is one reason. Ini satu alasan saya kenapa saya berharap paper saya bisa publish di jurnal ini, karena kita penelitian kita tidak punya funding. Lagi-lagi ini kan skripsi mahasiswa gitu ya, khususnya untuk publication fee. We do it all the research process by ourselves. Therefore, we are writing policy based on bla bla. Ini, is it possible for our paper to be expect from the publication fee, but it could still publish in your journal. Is it I'm willing to be reviewed, bla bla. Itu ya tawaran. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa banding gitu. Ini salah satu proses bandingnya gitu. Ini saya kasih ke misalnya, terus dia bilang, dear author, our journal indexed in Scopus. Ya, dia berkilah kan, kalau dia sudah terindeks Scopus sejak Juni 2019, dan a lot of article has been submitted. So we decided to article processing charge, kata dia kan. I forgot to erase. Nah, jadi dia katanya lupa gitu untuk menghapus statement itu gitu. But we take 100 for pricing and publication for your kindly message. After submission, I introduce authors for advance fee. Nah, terus closing statement yang saya seneng nih dia bilang, I will publish your article. I want to happy. If you pay, if you cannot, saya akan senang jika kamu bayar. If you cannot pay fee, doesn't matter this time. Jadi tidak apa-apa gitu. Jadi alhamdulillah nih ada icon senyumnya main mata lah gitu ya. Jadi ya alhamdulillah jadinya gratis. Jadi kita fair-fair aja gitu. Nah ini, they're the kind editor. Saya bilang, thank you very much for your appreciation. Nih, we cannot pay the public fee. I do really appreciate. Once again, maintain bla bla. Oke, did you plugin report? Dia minta authenticate, gampang, tinggal kita cek authenticate nih, saya kasih gitu. Right, saya present dan ternyata cuma 13% gitu. Kita kasih ke dia dan selesai gitu. Ini contoh. Tapi lagi-lagi kalau di websitenya sudah ada tulisan berbayar, ya kita harus bayar dong gitu. Kalau emang kita prefer mau submit ke situ. Ini contoh pertama. Akibatnya dari paper ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Akibat dari paper ini yang saya meresponnya dengan sangat-sangat cepat. Setiap hasil feedback yang saya sudah dapat, saya langsung segera selesaikan gitu. Saya dapat feedback, langsung saya balikin, terus saya lihat lagi gimana ininya, terus dapat feedback lagi, terus saya balikin lagi. Jadi jangan sampai lama lah gitu ya, mentok-mentoknya mungkin seminggu lah mungkin kalau paling lama kalau misalnya di ini nih. Ini saya share lagi akibatnya kalau kita cepat melakukan proses review. Ini teman-teman lihat, ini papernya yang sudah publish tadi di jurnal ini, volume ini di judulnya, teman-teman lihat. Di receive 11 Juni, oke. Accepted-nya 21 Juni. Artinya apa? Cuman 10 hari gitu dari proses submit sampai dinyatakan accepted. Kenapa bisa seperti ini? Ya tadi saya bilang gara-gara ya setiap dapat feedback masukan segera saya perbaiki. Dan kalau teman-teman tahu, ini saya kasih hasilnya. Paper ini itu mendapatkan 2 reviewer nih. 2 hasil review dan ya lumayan ininya komentar-komentarnya gitu terhadap paper tersebut. Jadi jurnal ini itu dia punya 4 tipe review hasil reviewnya gitu. Nah, ini hasil reviewnya. Jadi pertama, dia reviewnya dia pakai ini secara kuantitatif mungkin ya. Introduction-nya, metodenya, ada poin-poinnya, kesimpulannya minor correction. Minor ya, minor. Terus setelah itu tetap ada dalam bentuk kualitatifnya gitu. Dalam bentuk kualitatifnya adalah seperti biasa. Ini saya tunjukkan. Secara kualitatifnya kayak gini. Nih, information about the participant, clear information about the method research. Teman-teman lihat, awalnya abstraknya cuma segini nih. Nah, pendek sekali kan gitu. Tapi tadi komentarnya clear information bla bla bla, terus ini
macam-macam. Ini apa style biasa, support in literatur. Ini yang saya pernah bilang kemarin itu kalau yang dia minta kontra. Oh, bukan. Oh, bukan ini yang reviewer, bukan reviewer yang ini. Saya coba buka hasil review yang reviewer 1 ya. Jadi itu yang kemarin saya pernah bahas kalau kita harus mencari pendapat yang pas di hasilnya nih. Kan awalnya saya cuma buat gini doang nih, yang mensupport saya doang. Tapi dia bilang, research result should be given as unsupported. Unsupported with literature. Jadi dia mencari statement yang tidak sesuai gitu, yang tidak mendukung punya kita gitu. Tidak hanya yang mendukung saja gitu. Makanya ini kalau teman-teman lihat awal papernya kan 18 halaman ya, belasan kalau nggak salah ini yang awal ininya. Terus ketika dia sudah jadi full papernya yang sudah diterima, nah teman-teman bisa lihat perubahannya cukup signifikan. Nah, ini mulai dari abstraknya jadi lebih banyak, lebih detail karena tadi komentarnya dia minta harus ada apa namanya subjeknya dan diceritakan lebih detail di sini. Termasuk seperti yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin terkait apa namanya nih yang however kemarin. Ini yang unsupported-nya gitu. Jadi kita ikutin aja dari reviewer selama dia tidak memecah konten dari paper kita gitu, tidak signifikan memecah dari situnya. Dan tadi kata kunci dari saya adalah ketika dapat hasil review, mohon segera direvisi gitu. Kalau enggak, ya makin lama dan itu bisa kelihatan dari nanti jurnalnya. Jadi ke kitanya ini kayaknya tidak serius gitu untuk submit di tempat kita. Oke, ini saya akan kasih contoh lagi. Ini contoh, teman-teman. Ini adalah contoh ketika paper saya itu lama banget, nggak diapa-apain gitu. Nanti teman-teman lihat, saya submit itu bentar, sekitar 2018 ingat saya tuh saya submit papernya gitu. Terus tanggal 13 Maret itu saya ini bla bla bla, tapi nggak ada balasan gitu. Akhirnya ya dulu sih gara-gara saya banyak kegiatan lain jadi agak sedikit terlupakan. Ketika teringat lagi tanggal 25 Juli 2019 ini kan hampir setahun ya, setahun 11 bulan lah kan, dari Agustus ke Juli hampir 11 bulan. Saya kirim email seperti ini, dear editor, in fact the email sent 13 Maret, ini saya bill copy, I would like to request ada nggak update tentang paper saya sudah nunggu quite some time, sudah cukup lama gitu, dan saya mau kasih update ke author saya dan kolega saya. Di sini saya ancam nih, jika saya tidak dapat kabar darimu selama 7 hari ke depan sampai dengan Rabu 3 Juli dan saya akan mentarik artikel saya yang saya submit ke sini dan saya akan submit ke jurnal yang berbeda. Itu sedikit ancaman gitu. Jika saya tidak mendengarkan kabar darimu sampai tanggal 31, maka saya berasumsi kalau EO ini nama jurnalnya ya tidak punya any isu yang relevan terhadap paper saya gitu. Jadi saya akan proses resubmission ke jurnal yang berbeda. Hanya statement ini ya sedikit. Nah, kita juga butuh kepastian kan ya, jangan di PHP-in terus gitu. Ini tanggal 25 Juli. Teman-teman lihat, keesokan harinya 26 Juli dia langsung minta maaf gitu. Dia ya saya perlu minta maaf karena delay. Unfortunately the review di sana bla bla. Ini alasan dia lah gitu kan. Terus di 26 Juli ini saya forward. Jadi saya di jurnal ini tuh kalau saya tidak salah 3 kali revisi gitu. Jadi dapat feedback, revisi sampai terakhir diterima. Nah, sekarang ketika diterima, setelah diterima, dear Irma ini paper ini we have complete the review process for the paper above. Dan ujung-ujungnya ini publish di volume ini. The letter, ini kata ini. By the way, kata dia minta donation fee. Masa berdonasi $300? Itu kan banyak gitu. Padahal di jurnalnya sendiri tidak ada informasi masalah publication fee gitu. Nah, terus di ini alamatnya bla 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 bla. Terus saya bilang dong kepada profesor ini, pertama terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya saya agak sedikit bingung dengan statement ini. Dia bilang volume 18 nomor 1 Oktober 2019. Karena saya lihat di arsip jurnalnya edisi ini sudah publish sampai isu ketiga gitu tahun 2019. Jadi
I think you make a mistake and our paper should be published in volume 18, isu 4, Oktober 2019. Apakah benar gitu? Jadi kayaknya dia typo mungkin ya. Terakhir saya bilang about the journal donation, to be honest, our research paper doesn't have funding seperti yang kayak pertama tadi. That's why at this moment we cannot donate your journal. However, I think my task to review for paper from your journal so far would be my donation to support your editorial process. Jadi pinternya jurnal EO ini, ketika kita submit artikel ke jurnalnya, itu selama prosesnya, saya nggak tahu parameternya apa, kita tuh disuruh menjadi reviewernya gitu. Kita di-assign jadi reviewer di jurnalnya. Saya kemarin selama proses hampir 2 tahun itu, setahunan lebih itu, karena saya di PHP tadi, saya sudah nge-review 4 paper gitu. To support your process in this journal. Hopefully, you can understand our financial condition. Thank you for your cooperation, have a kindness. Dah, statement tanggal 22 Oktober. Ya, ini teman lihat, 22 Oktober saya diminta uang, di tanggal yang sama langsung saya balas gitu ya. Terus dia langsung balas lagi, ternyata mungkin dia belum tidur ya, balas. Dia really sorry about the mix-up. Yes, you are right, it's going to be 18-14. In fact, your paper is already in this issue, jadi udah oke. Concern the nation, it's okay to the timely and rigorous review. Best. Kesimpulannya apa? Ya nggak bayar lagi gitu kan ya. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana kita melakukan banding ketika misalnya kita tidak mungkin diperlakukan tidak adil gitu ya. Awalnya nggak bayar, tiba-tiba disuruh bayar gitu. Makanya kita lakukan proses banding seperti ini. Teman-teman lihat paper itu di sini sudah pernah dapat decision tanggal 9 Oktober, terus di sini di 27 Juli. Jadi paper ini beberapa kali roundnya aja. Ini ronde 1, terus ini ronde 2, ini ronde 3, baru terakhir yang diterima tadi, yang diterima yang ini tadi. 3 ronde gitu untuk artikel itu bisa diterima. Nah, kalau seperti itu kan historinya menarik gitu ya. Menarik dalam artian yang saya bilang tadi, contoh jurnal yang bagus gitu, yang tidak abal-abal gitu, ya dia berproses gitu, ada prosesnya, kapan kita submit, kapan di review, kita ada feedback dan seterusnya. Masalah nanti di finalnya berbayar atau enggak, itu lain cerita kan ya. Itu kan hanya kita sanggup bayar atau enggak gitu. Kalau kita sanggup bayar, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau ada jurnal-jurnal yang baru submit terus besoknya langsung terbit gitu atau diterima dengan bayar sejumlah uang sekian, nah itu yang pertanyaan. Dan yakinlah tidak mungkin ada jurnal terindeks Scopus sekarang submit selang berapa hari keterima dan gratis, itu tidak ada. Saya mungkin tidak pernah menemukan. Pasti bayarnya mahal gitu. Yang prosesnya cepat seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada, kabarin saya juga mau submit ke sana gitu. Misalnya sekarang submit selang 2-3 hari accepted gitu, publish, terindeks Scopus dan gratis. Itu mungkin saya belum menemukan. Nanti kalau teman-teman ada yang menemukan, bisa sharing di grup, jadi kita rame-rame submit ke sana gitu. Secara umum prosesnya seperti itu sampai teman-teman bisa publish. Ini juga proses yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Kita mungkin saya coba baca yang ada di pertanyaan, karena secara materi bayangannya seperti itu. Sekarang kita lihat di artikel yang di-reject boleh disubmit ke jurnal lain. Oh, boleh banget. Boleh banget. Yang nggak boleh itu kalau artikel masih diproses tapi disubmit ke jurnal lain, itu nggak boleh gitu. Kalau udah di-reject ya udahlah. Kalau di-reject apakah boleh submit ke jurnal lain dan apakah perlu perubahan isi dan atau menyesuaikan dengan template? Depend on. Kalau emang teman-teman merasa kayaknya ada perlu ditambahin lagi nih, ya ditambahin. Kalau template pasti, template berubah, style berubah, gaya selingkung berubah. Berubah kemana? Ke target jurnal yang baru. Makanya kemarin saya bilang, paper utama itu yang induk pertama, jangan diotak-atik gitu. Ya. Jadi kalau mau diotak ya tinggal klik file, save as, kasih nama jurnal tujuannya, perbaikin. Misalnya di reject, ya udah lupakanlah. Buka lagi file induknya, file, save as, kasih nama jurnal tujuan lagi. Begitu sudah. Kalau teman-teman tadi lihat history project title saya kan, itu ada paper yang judulnya berubah kan, karena kita sesuaikan dengan target jurnal. Di reject tanpa memberikan feedback, strategi bagian-bagian apa yang perlu dibagikan untuk dikirim jurnal lain. Kalau yang ditolak tanpa feedback itu, ya nggak tahu kita salahnya apa gitu. Tapi kalau saya pernah ikut workshop dulu dari Profesor Chandima Gomez, itu kalau kita ditolak
tanpa feedback, itu biasa yang menolak itu cuma staff dari jurnalnya gitu. Dan bahasa sederhananya kan tidak sesuai fokus and scope, atau not readable, sulit dibaca, not fullness gitu. Tapi itu kalau kata beliau ya, itu bahasa sederhana kalau bilang papernya itu jelek, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat ditolak dengan tanpa feedback, ya sadar diri aja, kita downgrade levelnya. Misal awalnya kita target Q1, ya cari di Q2 gitu. Kalau Q2 di reject tanpa feedback, ya ke Q3 dan seterusnya. Jadi bermainnya di situ. Kalau di reject pakai feedback, itu ya alhamdulillah, jadi kita bisa perbaikin. Saya pernah dulu di Bolema tuh 8 bulan saya nunggu, akhirnya di reject tapi pakai feedback. Oke, kalau di paper tadi yang saya buat sendiri tadi yang nomor 1, intinya kalau saya sebagai first author atau single author berarti saya buat sendiri. Dan kalau ada penulis kedua ketiga, kolega lah berarti yang ikut terlibat dalam riset saya. Tapi kalau mostly saya penulis kedua, berarti itu penulis pertama yang mahasiswa saya. Tapi kalau penulis saya sudah 3 orang atau 4 orang, apalagi kampus yang berbeda, berarti itu kolaborasi. Jadi biasa ada teman yang bagian collecting data, ada teman yang ini, saya biasanya jaga gawang sebagai corresponding author. Saya biasa dibagi introduction sama memperbaiki bahasa, sama saya yang men-tracking artikelnya sampai dengan terbit. Kalau paper reject tanpa alasan itu karena apa? Karena papernya tidak bagus. Kalau etik, kalau itu paper yang sama pada 2 jurnal berbeda untuk menghindari kemungkinan reject. Ini tidak boleh. Itu etikanya sangat tidak saya rekomendasikan. Kalau teman-teman publish satu paper di beberapa jurnal berbeda, itu dosanya besar gitu. Hargailah para editor, para reviewer. Apalagi kalau teman-teman submit di jurnal Indonesia ya, itu selesai sudah itu. Karena teman-teman di Indonesia itu mereka punya komunitas pengelola jurnal. Kayak tadi yang biologi, kalau saya matematika, wah itu habis tuh orang tersebut. Pasti di reject rame-rame itu. Di blacklist rame-rame. Kalau kita balik nanya dengan mengupload di OJS, apakah paper kita bisa akan naik ke reviewer? Jika iya, berarti reviewernya mereview berkali-kali ya Pak. Mungkin Mas Hasan bukan pengelola jurnal mungkin ya. Kalau kebetulan saya juga pengelola jurnal, jadi di sistem OJS itu ada yang namanya round. Jadi paper ini direview oleh 2 reviewer nih misalnya. Terus dapat hasil, terus kita revisi, kita perbaiki. Kadang ada reviewer itu yang minta, nanti kalau sudah dapat feedbacknya kirim ke saya lagi ya, saya pengen lihat gitu. Ada yang kedua, ketika hasil review si editor itu merasa kurang puas, ini kayaknya masih kurang ini deh, dia kirim lagi ke reviewer yang berbeda lagi gitu. Itulah masuk ronde kedua. Itu ada round 1, round 2, round 3. Biasa yang jurnal-jurnal bagus tuh ya ronde pertama tuh editor dulu. Bagaimana kita bisa meyakinkan editor kalau paper kita bagus tuh round 1. Setelah itu nanti baru ke reviewer. Reviewer tuh juga bertahap. Dan kalau paper reject tanpa alasan seperti apa yang tadi, apakah boleh menanyakan editor jurnal alasannya apa dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan paper kita. Saya pernah melakukan itu. Mereka cuma bilang ya bahasanya tidak sesuai fokus and scope kita gitu. Padahal kalau kita cari di situ ya banyak jurnal-jurnal yang artikel-artikel yang temanya hampir sama dengan kita, misalnya sama-sama pembelajaran matematika misalnya gitu. Seperti itu. Jadi editor tuh punya hak prerogatif untuk itu. Tapi kadang ada juga yang template-nya nggak bener, terus gaya selingkuhnya nggak bener, itu dibalikin langsung. Tapi ada juga jurnal yang agak baik. Saya pernah dulu ke Saje, itu mungkin hampir 2-3 bulan mungkin ya kayaknya itu cuman bolak-balik hanya ngurusin template. Mohon ini sesuai ini, udah saya perbaiki. Mohon ini masih template aja. Setelah itu baru oke, sudah memenuhi standar gaya penulisan di jurnal kita. Sekarang proses ke reviewer, kita kirim ke reviewer. Jadi untuk ngurusin template beberapa kali bolak-balik, baru ke reviewer, saya nunggu hampir 2 tahun, kesimpulannya di reject. Waduh, sakit banget. Izin tanya nih, detail yang direview tak berkepentingan itu dilampirkan di upload bagian mana, soalnya tidak diminta oleh reviewer. Nah, kalau teman-teman pakai OJS, kan nanti ketika hasil reviewnya diterima dengan revisi, kan teman-teman kan merevisi paper kita kan di bagian author version namanya. Nah, di bagian itu pertama diupload adalah file asli hasil revisionnya. Setelah itu upload lagi file recapitulation-nya. Itu bisa beberapa kali kok di bagian author version itu. Upload aja. Kalau saya sih biasa 3. Pertama paper aslinya yang sudah revisi, yang kedua rekapitulasi, yang ketiga hasil authenticate gitu. Terus sebagai supplementary file-nya. Ada di bagian author version.
Kalau enggak, kalau yang via email ya lewat email juga bisa. Untuk misi menulis entah itu pengalaman. Kalau saya biasa malam. Saya tuh biasa ya jam-jam 8, jam 9 tuh udah hilang gitu. Jadi kalau teman-teman yang SMS atau WA saya jam segitu, biasa saya balasnya jam 2 pagi gitu. Saya biasa bangun malam. Biasa nggak tahu kalau malam tuh inspirasinya banyak. Kalau tugas-tugas biasa pagi sampai sore saya kerjain. Kalau nulis saya biasanya malam. Dan lanjut ke pagi kalau nggak selesai gitu. Tapi startingnya biasanya malam. Pak Ruli dalam 1 bulan ada berapa artikel publish dengan mahasiswa yang bimbing pada jurnal nasional, karena setiap mahasiswa yang bimbing diarahkan untuk publikasi saya sebagai co-author rasionalkah dan diakui untuk Jafung. Oke, masalah rasional nggak rasional Bu Nani, kalau saya tetap dipublish semua, terus apakah ke Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Nanti ketika mau cari Jafung, karena stok kita banyak, ya kan kita tinggal milih mana kira-kira yang nilainya tinggi gitu. Misalnya di Sinta 2 dan seterusnya. Saya sih itu Bu, masalah rasional nggak rasionalnya itu kan lebih ke apa ya, subjektivitas reviewer. Kemarin sewaktu saya ngajuin ke LK itu tahun 2018 kayaknya, di 18-19 itu kan sebenarnya puncak-puncak publikasi saya. Saya setahun bisa sampai 20-an paper di Scopus. Tapi ketika saya ngajuin ke Jafungnya itu, saya cuma ngajuin 8 paper doang gitu. Nggak semuanya gitu. Nanti takutnya kena yang rasional. Cuma 8 apa 9, sekitar gitulah. Nggak sampai 10 pastinya. Dan saya karena stok tadi banyak, ya saya tinggal pilih kan mana yang kira-kira ya kemungkinan kecil untuk diturunkan. Alhamdulillah bisa langsung lolos. Masih yang buat kita diserahkan ke jurnal, yang membuat kita bisa atau menjualnya. Oke, rekapitulasi itu buat ke jurnal lah. Ya buat kita sebagai dokumentasi. Tapi kalau ke jurnalnya sebagai membantu editor, kalau bagian-bagian mana yang kita revisi. Itu dibuat 2 file, jangan digabungin. Jadi 2 file yang berbeda. Nanti bisa diupload di bagian author version itu bisa ngupload beberapa kali. Apakah file review itu kita serahkan highlight change pada file paper yang kita upload lagi? Saya kemarin sewaktu yang di jurnal yang tadi yang saya baru lolos itu, saya ngaktifin namanya tracking change. Kan di apa namanya di Word itu kan ada namanya tracking change. Nah, di situ kelihatan kok histori perubahannya. Kadang sejumlah jurnal minta itu. Kalau dari jurnalnya nanti dia feedback ke kita, dikasih track change-nya diaktifkan, maka kita lanjutin aja gitu. Nggak ada masalah kok itu. Tapi Pak, misalnya jurnal itu berbayar, tapi kita maunya tetap nggak bayar gitu. Teman-teman lihat di bawah jurnalnya, ada nggak statement waiver policy? Nah, kalau ada, ajukan aja sebagai waiver policy. Kan ada, saya sudah ajarin kemarin di cover letternya ya, itu bisa gratis juga kok. Kesediaan Prof. untuk menjadi penulis kedua yang dari pendidikan matematika, minta saran untuk bidang problem solving, cocok dengan apa ya, RME kah atau yang lainnya. Terima kasih banyak atas ini. Kalau problem solving sih pakai apa aja cocok sih, kan tergantung nanti papernya yang mau dibedah. Terus kalau saya menjadi penulis kedua, ini kisah nyata nih, saya sharing ke teman-teman. Kadang itu kan ya alhamdulillah publikasinya sudah agak banyak. Tapi kadang ada teman-teman tuh yang suka iseng gitu, dalam artian saya taruhlah Pak Ruli sebagai penulis kedua gitu, karena mungkin jadi garansi biar papernya bisa lolos gitu kan. Saya sendiri pribadi kalau bidangnya tidak sesuai bidang saya biasanya tidak terlalu mau gitu, karena ya saya ngabisin waktu banyak juga gitu. Dan yang kedua ya kolega lah, udah kenal, udah pernah ketemu dan seterusnya. Kalau tiba-tiba ketemu aja belum pernah, ujuk-ujuk minta ini gitu, kayaknya ya tergantung juga, nggak semuanya. Tapi ini kisah nyata. Jadi ada teman, ya saya tahu orangnya, orang deket lah bisa ketemu ini, dan nulis paper, terus saya ditaruh sebagai penulis pendampingnya. Saya lupa, penulis kedua atau penulis ketiga lah gitu. Dan disubmit ke suatu jurnal, dengan harapan papernya itu bisa diterima di jurnal tersebut, dengan mencantumkan nama saya. Tapi, saya tidak dikasih tahu gitu. Dan lagi ini Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, si editornya lupa menghapus namanya gitu. Nggak blind review. Jadi nama autornya tidak dihapus. Dan papernya dikirimlah ke reviewer. Kebetulan lagi reviewernya kenal sama saya gitu. Jadi pas dia baca papernya, saya itu loh kok papernya kurang lah mungkin menurut dia. Terus dia mau kasih komentar, mau di reject gitu sebagai ininya, mau di reject. Tapi karena ada nama saya, beliaunya sungkan. Terakhir saya ditelepon. Mas Ruli yang, iya Mbak, jadi ketahuan kalau perempuan ya. Iya Mbak, kenapa Mbak? Aku nih baca paper.
mau tak review, papernya kurang begitu baik, mau tak reject, tapi ada namamu kata. Jadi mau nge-reject aja ya izin dulu gitu ya. Ada namamu. Terakhir, loh kayak apa mbak papernya? Dia bacalah judulnya ini katanya. Saya baca, dengar, kayak nggak pernah deh mbak nulis paper kayak gitu. Karena saya punya history biasa. Kalau saya punya history. Nggak ada kok mbak gitu. Siapa penulisnya? Si ini gitu. Oh berarti ya mungkin dia tadi mencantumkan. Udah mah kalau emang nggak bagus ya di reject aja. Toh juga saya nggak pernah terlibat dalam penulisannya. Ya singkat cerita agar paper di reject. Jadi seperti itu. Jadi jangan sembarangan kita naruh nama orang di paper tersebut. Ya, tadi kebetulan kasus saya tadi kebetulan, semua serba kebetulan. Apa kebetulannya editornya lupa menghapus namanya karena pada biasanya itu double blind review, dan yang kedua kebetulan reviewernya kenal sama saya gitu. Di sisi lain, ini kejadiannya terbalik. Alhamdulillah kan saya reviewer dan editor di beberapa jurnal Scopus juga di luar negeri kan. Kadang saya tuh dapat tugas mereview, dan walaupun double blind review, karena kan ya karena bidang saya kan ya tidak terlalu inilah ya matematika, dan saya kebetulan kan punya asosiasi, punya teman-teman dan tahulah tipe-tipe risetnya. Pas saya baca paper, kayak ini paper si ini nih kayaknya gitu. Paper si fulan gitu kayaknya, saya bilang gitu kan. Soalnya saya tahu riset dia di bidang itu. Terakhir ya karena saya tahu temen lah gitu kan. Ya saya nge-reviewnya ya bagus lah, karena memang itu kan standar saya dalam mereview. Itu juga kan menjaga nama baik kita di jurnal ya kan. Namun apapun reviewnya, kesimpulannya pasti saya bilang diterima dengan revisi gitu loh. Diterima dengan revisi. Karena ya saya berharap papernya bisa diterbitkan setelah mendapatkan komentar dari saya. Terus ada temen tuh, dia submit ke jurnal lah, Scopus gitu. Terus dia bilang, Mas Ruli yang kemarin alhamdulillah sudah dapat hasil reviewnya, kata dia kan. Saya senyum aja, hasil reviewnya bla 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 gini. Terus dia perbaiki. Nggak lama, Pak Ruli, Mas Ruli alhamdulillah papernya diterima gitu. Setelah dia bilang diterima gitu, saya print screen bukti saya mereview paper tersebut. Nah, terus saya kirim ke dia, saya balas, saya sudah tahu, saya bilang, ketawa dia, berarti kemarin Mas Ruli yang review katanya. Ya gitu. Jadi itu kalau teman-teman kolega yang saya sudah tahu grand design penelitiannya, kadang ketika saya nge-review paper, oh ini kayak punya si ini deh gitu. Walaupun saya nggak tahu itu penulisnya siapa gitu. Tapi saya tidak akan memberitahu orangnya, tidak akan, karena nanti akan ada conflict of interest di situ. Saya akan memberitahukan setelah hasilnya keluar gitu. Itulah namanya etika reviewer dan editor. Itu kira-kira ya. Idealnya satu artikel direview oleh berapa reviewer? Ini tergantung pengelola jurnalnya lah. Kalau standarnya 2. Kalau di jurnal saya dulu sekitar 7 reviewer. Itu sudah revisi. Kalau kita tidak merevisi dalam waktu yang cukup lama, mungkin bisa banget. Itulah kenapa dulu itu saya itu melepaskan proses submission itu ke mahasiswa. Dulu pernah satu kejadian, mahasiswa bimbingan saya sudah saya review, selesai, capek, terakhir mungkin karena saya lagi belum ada waktu, saya suruh dia nge-submit. Alhasil papernya itu diterima, accepted with revision. Cuman kan karena saya bukan correspondingnya kan nggak masuk ke email saya, masuknya ke email dia. Singkat cerita, akhirnya papernya di-reject. Terus dia bilang ke saya, Pak, mohon maaf Pak, kemarin saya lagi sibuk Pak ngerjain ini. Dia bilang, kenapa kamu nggak bilang sama saya gitu? Itu saya keselnya tuh sudah sampai di ubun-ubun gitu. Karena saya ngerjain paper itu kan cukup lama, memperbaikinya dan seterusnya. Ini udah diterima gitu, cuman gara-gara dia lambat. Itu di Sinta 2 pada saat itu. Dari paper submit hingga mendapat komentar pertama, entah itu review atau hasil, berapa lama waktu yang pantas untuk kita menunggu dalam masa tergantung itu apakah sopan menanyakan. Oke, ini yang sering juga ditanyakan ke teman-teman ke saya. Idealnya kalau teman-teman submit paper, masa awaiting assignment itu 1 bulan. Jadi kalau sebulan statusnya masih awaiting assignment, belum masuk ke reviewer, itu sebulan teman-teman email aja tanya bagaimana progres paper saya gitu. Selesai ya. Tapi kalau sudah proses review, itu minimal 3 bulan lah. 3 bulan teman-teman tidak dapat feedback hasil review, teman-teman ditanya progresnya gitu. Jangan tiap minggu ngemailin aja gitu. Ya siap-siap aja kalau tiap minggu ngemailin langsung dapat email balasan, pasti papernya di-reject gitu. Ya, idealnya 1 sampai 3 bulan lah itu idealnya untuk dapat ini ya. Oke. Pak Ruli, idealnya kita sambil aja jurnal apakah tetap di track via email seperti kasus yang Pak Ruli sampaikan tadi, ada juga yang tidak mencukupi. Ini betul.
Saya jaga-jaga sih sebenarnya, jaga-jaga. Kalau saya submit lewat OJS, selang 1-2 hari misalnya, saya dapat email balasan nggak, minimal konfirmasi kalau proses submission saya setelah berhasil gitu. Pada prinsipnya itu sebenarnya otomatis sebenarnya. Tapi kalau 1-2 hari kita belum dapat feedback, tapi teman-teman cek juga di spam. Kadang dia masuk ke spam juga. Cek di spam. Kalau di spam juga nggak ada, saya sarankan email editornya dengan mengcapture bukti kita sudah submit. Kayak saya tadi lah, gitu. Itu buat jaga-jaga. Kan takutnya kita udah nunggu lama-lama, ternyata paper kita nggak masuk ke proses submission. Kata donate itu apakah umum ya di jurnal Scopus yang di website jurnal yang free? Saya sih baru sekali pengalaman itu, jadi belum bisa menjurnalisasi masalah donasi tadi. Jika dalam maksud kita tulis email institusi dan untuk banding, donasi kita pakai email lain, ya apakah tidak mengaruh? Ini saya tidak punya pengalaman terkait hal itu. Intinya teman-teman kalau terkait akademis itu saya sangat menyarankan pakai email institusi. Lebih elegan kalau istilahnya, ya, seperti lebih elegan. Misalnya jika abstrak sudah dipublish tapi paper belum saya lengkapi, apakah bisa saya tarik kembali dan jurnal lain, Pak? Jika abstrak kita sudah dipublish, Pak? Enggak boleh. Kalau paper kita sudah terbit, sudah dinyatakan diterima, itu tidak boleh. Itu etikanya sangat tidak baik menarik paper yang sudah terbit. Jangankan terbit, masih proses reviewnya kita enggak boleh menarik paper kita. Itu sangat tidak baik. Lengkapi apakah saya tarik kembali ke jurnal. Ini tetap nggak boleh nih, Mbak Handayani nggak boleh. Jadi saya sangat tidak menyarankan teman-teman melakukan retraction. Maaf, saya banyak cara Mbak jurnal. Tadi kembali ke masalah jurnal itu dari suatu negara. Tinggal masuk ke website jurnalnya, nanti di bagian search, ketikanya nama Indonesia, search, pasti langsung keluar tuh kalau ada yang dari Indonesia. Untuk detailnya di video sebelumnya ada. Perlu kalau karya seni mahasiswa dipublish yang nanggung biaya siapa nggih? Nah, ini karena saya tadi cari yang gratisan, jadi nggak ada yang bayar dong gitu. Nah, kalau ada mau berbayar, ya terserah, tinggal janjian ke mahasiswa siapa yang mau bayar atau mau didanai dan seterusnya gitu. Makanya saya cari yang gratisan kalau yang mahasiswa. Belajar cara banding. Oh, mantap, belajar cara banding. Oke, ya. Ini kita tuh punya hak loh, author tuh punya hak. Jadi jangan mau kita dijolimi sama editor gitu. Kalau emang kita bisa merasa mampu banding. Pak Ruli, mohon maaf ternyata keluar tema. Bagaimana tips dan trik membuat paper agar banyak disitasi? Waduh, agar banyak disitasi, ya sering-sering promosi aja Bu papernya. Jadi ketika sudah publish, promosi di Facebook, saya sudah publish di sini, atau ke kolega, ya biar mereka mau mensitasi. Pak, bagaimana jika reviewer menyuruh menambahkan hasil statistik? Padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan hasil statistik. Ya tadi dibanding lagi, Bu. Makanya tadi gunanya recapitulation itu, jadi misalnya ada komentar reviewer, hasil kita, revisi dari kita bisa tulis. Tidak butuh ini gitu misalnya. Ya enggak apa-apa. Saya pernah pengalaman dulu di jurnal, tapi ini jurnal Sinta 2 ya. Saya sebagai first author pada saat itu, ini bagian dari disertasi saya di jurnal Sinta 2. Sama komentar reviewernya bilang begini. Dalam hati saya, kayaknya reviewernya bukan orang desain riset ini dalam hati saya. Karena dalam desain riset tuh nggak ada kayak gitu misalnya. Saya balas aja gitu. Dan alhamdulillah editornya bisa menerima. Karena pada prinsipnya itu editor itu adalah penghubung antara author sama reviewer. Jadi reviewer itu tidak boleh berkomunikasi langsung terhadap author, dan author tidak boleh berkomunikasi langsung terhadap reviewer. Jadi orang tengahnya itu editor. Makanya teman-teman berdoa kalau submit paper itu dapat reviewer dan editor yang wise, yang bijaksana gitu. Jadi hasilnya itu kayak kemarin tuh yang saya bilang saya di Bolema itu agak sedikit kesel juga sih. Jadi reviewernya ada 2. Satu bilang diterima dengan revisi, yang satu dibilang resubmit atau major revision gitu lah, saya lupa. Editornya ngasih keputusan di reject gitu, kan sakit deh. Kenapa dia nggak milih keputusan yang pertama gitu? Atau minimal cari orang ketiga kan sebagai pembanding untuk keputusan terhadap paper saya gitu. Ya itu tergantung lah. Banyak-banyak doa. Kalau saya tuh diajarin setelah submit banyak-banyak sedekah gitu biar papernya bisa diterima. Perlu mohon maaf banyak keluar tema. Paper agak tadi sudah. Statistik tadi bisa kita banding di bagian komentarnya. Jadi kalau teman-teman nggak buat recapitulation, ya kan kita tidak tahu bagian mana yang kita bisa terima dan tidak. Dan fast track itu bagus. Efeknya apa bagi penulis jika ikut fast track?
Eh bagus enggaknya sih, saya nggak pernah melakukan itu sih Pak, jadi tidak tidak bisa komentar terkait fast track. Selamat pagi Kak, jika sudah 1 bulan tidak ada kabar dari sejalan masih awaiting assignment, jika boleh tarik dan oke, lagi-lagi teman-teman itu tidak boleh menarik paper yang sudah disubmit. Bolehnya itu menanyakan. Tapi kalau maupun menarik diancam dulu gitu. Maksudnya kita kasih statement, saya nih dalam waktu sekian boleh, kalau emang belum ada kabar papernya saya tarik. Nah, itu boleh gitu. Jadi teman-teman kalau mau menarik paper, kasih statement dulu ke email editornya gitu. Itu bagian dari etika, bagian dari adabnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh seenaknya saja karena belum ada saya tarik, jangan, tidak boleh. Email dulu yang bersangkutan, mudah-mudahan dibales. Kalau nggak dibales, kasih batas waktu kayak tadi. Jadi ada apapun di belakang hari, kita kan sudah bilang kalau emang ada respon ya kita tarik. Nanti emailnya mungkin kalau berminat saya forward yang punya saya kemarin, redaksinya seperti apa. Bagian mana jurnal prestasi yang kita tuju bisa kita lihat bahwa jurnal itu berbeda. Author fee. Jadi teman-teman kalau ngeliat suatu jurnal, saya sudah bahas nih di pertemuan ketiga sama keempat. Coba nanti dicek lagi di videonya ketika ada. Masuk ke jurnalnya, nanti klik bagian about, nanti ada istilahnya tuh author fee atau article processing charge, atau nanti ada author information fee and publication fee. Jadi istilahnya banyak. Teman-teman tinggal cari aja di website. Hasil penelitian S3 saya sudah dipublish jurnal di kampus waktu mau selesai karena persyaratan apakah masih bisa dicoba untuk di tempat lain. Kasus 2 saya pernah. Kasus pertama enggak boleh. Jadi nanti dibilang namanya fabrikasi istilahnya Pak Wahyu kemarin. Kemudian seminar di internet SCB pada saat sana diminta tuh konser publish konser, tapi hasil akhirnya proses ini menurut teman Skopus kedua. Bagaimana jika seperti itu Pak? Nah, saya kurang paham, mohon penjelasan. Oh ini, yang masalah di ITB tadi, papernya sudah terbit atau belum itu, gampang. Di materi pertemuan kedua atau ke-1 kayaknya ada. Jadi Bapak tinggal ketik aja nama Bapak di Scopus. Kalau emang artikel trending oleh Scopus harusnya muncul. Kalau enggak, ya tinggal tanya ke panitianya gitu. Beneran trending Scopus atau enggak. Terus apakah pengabdian bisa publish di jurnal penelitian? Ini saya kurang tahu. Saya belum pernah nulis paper pengabdian. Pak, punten menyampaikan saya di atas. Jadi paper belum saya berikan Pak, belum saya upload Pak. Hanya baru abstrak saja Pak. Dan iya Pak, abstrak sudah dipublish. Tetap tidak boleh pindah ya Pak Ruli, terima kasih. Kalau udah di jurnal, walaupun abstraknya sudah publish, full papernya belum, ya etikanya seperti itu. Kalau memang mau ditarik, ya bilang aja ke pengelola jurnalnya, saya mau narik papernya, bisa nggak abstraknya diturunin? Kalau diturunin, berarti nanti di retract. Kalaupun tidak, Bapak tinggal memparafrase abstraknya aja, biar berubah dari abstrak yang sudah dipublish. Soalnya nanti kena plagiasi Pak. Itu aja sih, nanti ada persentase plagiasi karena abstraknya sama, pasti kena full satu paragraf. Tapi lagi-lagi semua harus izin dulu ya, izin sama pengelola jurnalnya, diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, berarti teman-teman harus publish di situ gitu kan, itu kan sudah komitmen di awal ya. Dalam artikel itu caranya bagaimana yang etis dulu, pernah ada saya di mana teman kebetulan pengelola tanpa saya publish. Wah, kalau masalah itu bilang aja ke pengelolanya minta ditarik, tapi nanti ada yang namanya istilah retracted. Nah, ada, buka aja nanti di internet katanya retracted. Retracted itu adalah bagian dari kita menarik artikel kita yang sudah publish. Retract. Kira-kira di bagian mana pada jurnalistik yang kita tuju bisa kita lihat bahwa itu berbayar tidak. Oke, masa berbayar atau tidak nih kita bisa lihat di author fee-nya. Ini saya kayak contoh nih ya. Saya kasih contoh deh biar kebayang. Oke, ini saya kasih contoh bagaimana melihat jurnal berbayar atau tidak. Ini teman-teman bisa lihat, ini jurnal ini itu bagaimana atau berbayar atau tidak ya. Cek aja jurnal information, author guidelines. Cari di sekitar sini. Kalau apa ya kita buat cari di author guidelines, coba kita lihat author guidelines. Sini ada submission process, checklist. Terus nih, ada publication cost. Nih, there is no charge for publishing in the ETS journal. Gitu. Ya, ini contohnya cari di websitenya. Kalau tidak ada informasinya di websitenya, udah cari-cari, tidak ada gitu misalnya, teman-teman tinggal mau bayar atau tidak gitu. Kalau emang punya dana untuk membayarnya, Oke, saya lanjutkan. Kalau misalnya di website yang nggak ada, teman-teman ada 2 pilihan.
Kalau misalnya punya dana untuk membayar, ya nanti di bagian cover letternya itu ditulislah kalau kita mau bayar, willing to pay misalnya kalimatnya. Tapi kalau emang kita tidak mau bayar, di bagian apa namanya, di bagian cover letter yang kemarin saya ajarin, ya tinggal ditulis kalau kita emang tidak bisa membayar. Tapi teman-teman bisa lihat ini, seperti kemarin kan saya sudah kasih contoh ya, yang saya di Didaktika Slovakia itu. Ini, awalnya saya mau bayar kan, ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Nih, di sini kan saya bilang, selanjutnya, if the article accepted, we are willing to pay all the cost, including bla bla bla. Kita sudah bilang kan, oh kita sangguplah bayar, karena di websitenya tidak ada tulisan gitu. Ternyata si jurnalnya malah balas kalau di jurnalnya tidak ada biaya publikasi, alhamdulillah gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Tapi kalau memang kita tidak punya dana, ya di awal kita langsung bilang di sini kalau kita tidak punya biaya untuk mendapatnya. Ini contoh nih, tadi yang ada yang bertanya masalah progres. Terakhir saya beremail sama si editor itu tanggal 14 April, ya kan? Terus sampai kemarin itu belum ada komentar dan balasan terkait itu. Terus saya coba tanya progresnya nih, tanggal berapa? Kan tadi 11 Mei. Kan tadi April, Mei, sebulan kan? Sudah sebulan, sebulan. Ini yang terakhir itu, ini 12 April, sekarang 11 Mei, berarti sudah sebulan kan? Saya balas, saya email, the profesor ini, first of all, we want to thank for your valuable comment on our first paper in the previous email. Kan sebelumnya kan dia sudah kasih komentar. Selanjutnya, email ini saya mau tanya, mau request nih, bagaimana ada update nggak terkait paper saya, kira-kira. Would you please give us the information about how long, berapa biasanya proses review in your journal to get the result of the review and also the decision related to our article. Ya ini ya tanyanya would you please, pakai bahasa yang sopan lah gitu. Once again, thank you, jangan masa bilang ucapan terima kasih for your help and kindness. We really appreciate your time and look forward to seeing your response. Ini tanggal 11 Mei saya coba email beliau tanya progres. Tapi belum dibalas juga sampai sekarang gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya, namanya juga proses lah ya. Seperti itu. Jadi sekarang ya tinggal menunggu aja bagaimana yang tadi Didaktika Slovakia. Itu juga jadi ini ya. Tadi teman-teman kalau yang mau yang gratis, tadi Didaktika Slovakia itu gratis. Karena di websitenya kita sudah mau bayar, ya ternyata emang dia tidak berbayar. Itu Didaktika Slovakia itu apa namanya, major temanya itu pendidikan, dan dia setahun 4 kali. Jadi untuk teman-teman yang mau ke sana, ya peluangnya agak besar lah gitu kan, setahun 4 kali ya. Mudah-mudahan bisa nyantol. Nah, ini saya kasih di chat linknya kalau teman-teman mau submit ke sana. Saya kasih linknya di chat, silakan di copy. Jurnal negara mana yang banyak tidak berbayar? Terima kasih banyak. Waduh, agak sulit ini nyari yang tidak berbayar. Tapi kata kunci ini teman-teman, kalau teman-teman lihat jurnal yang dikelola oleh asosiasi ya, yang kelola asosiasi dan universitas, bukan pribadi ya, universitas atau asosiasi itu biasanya teman gratis. Ya, asosiasi terus gratis. Walaupun berbayar, misalnya berbayar, mereka itu menerapkan yang namanya waiver policy. Teman-teman bisa bisa mengajukan itu gitu tentang waiver policy. Masalah nanti diterima atau cuma dapat diskon, yaitu ya alhamdulillah gitu kan kita sudah berusaha. Jadi ada yang gratis, ada yang ini. Ini saya juga share di grup. Ini pedagogika. Ini saya sudah pernah publish di sini. Ini Q3 dan itu gratis. Teman-teman bisa coba. Itu yang punya tuh ini, yang punya itu universitas. Terus tadi yang saya bahas ETS. ETS ini juga gratis. Tadi sudah saya kasih contohnya ya.
Nah, sisanya teman-teman coba aja explore jurnal-jurnal lain yang mungkin bisa ini. Kalau mau yang tadi yang saya contohkan beberapa juga bisa ini. Oke, kira-kira begitu. Ini sudah hampir jam 10. Tadi karena kita juga mulainya telat ya karena tadi ada sedikit trouble. Mungkin kita tidak usah chat lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol aja, diskusi. Karena ini juga pertemuan terakhir, ya ramah tamah lah sebelum besok kita lebaran ya. Alhamdulillah. Besok kita lebaran karena tadi malam sudah sidang isbat, positif hari Minggu. Oke, silahkan bagi teman-teman yang mungkin saya ajarkan bagaimana cara menggunakan peralatan perang tersebut gitu ya. Ini yang pertama, ini file pertama saya beri nama title page. Ini kelihatan ya di sana ya. Bentar, nggak bisa digeser. Nih title page. Ini cara mengisinya adalah di bagian title, di bagian ini teman-teman tinggal tulis judul papernya gitu. Terus di bagian author information, teman-teman tinggal tulis siapa namanya, correspondingnya nggak harus first author ya, bisa second author, bisa tergantung siapa nanti correspondingnya, tulis afiliasinya lengkap seperti ini. Terus ada nama declaration, the paper conflict of interest, terus the 3 kalau 3 orang, kalau 4 ya 4, kalau 2 ya 2, jangan lupa ini diganti. Jadi jangan di sini cuma 2, ininya nggak diganti, tetap 3 itu jangan sampai. Terus ini list possible reviewer, itu yang dibutuhkan biasanya cuma nama, institusi sama emailnya. Terus research funding kalau ada. Terus ucapan terima kasih. Ini kalau ini ilmu baru sih, saya juga belum berhasil juga yang tembus ada nama ininya, tapi teman-teman bisa coba. Jadi kita kasih ucapan terima kasih terhadap si pengelola jurnalnya gitu. Nah ini contoh ya yang file pertama. Saya kasih contoh juga file yang keduanya. File yang kedua itu kemarin kita beri nama sebagai cover letter. Ini saya akan ajarkan bagaimana cara membacanya. Yang kedua itu namanya cover letter. Nah, di sini kelihatan. Saya kasih contoh nih, Dear Profesor siapa? Editor in chief-nya. Editor in chief of nama jurnalnya. Ya, ini standar lah. We hope this submission finds you well. We as the collaboration writing. Di sini taruh judul papernya apa? Oke. Okay. For consideration for publication in. Ini nama jurnalnya. Statement, this manuscript was written using the author guidelines of nama jurnalnya mention on the website. This paper provides bla 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 bla. Ini teman-teman tinggal copy bagian abstrak di paper teman-teman. Nah, tapi nanti disesuaikan lah statementnya apa. This provide apa, this is explain atau apa disesuaikan. Jadi intinya ini adalah abstrak, bagian abstrak. Paragraf ketiga ngomongin this paper also describe our original blog bla 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 bla. Ini ada converse terus ini. Berapa orang penulisnya misalnya 4. The 4 co-author do not conflict of interest bla bla bla. Terus ini kalau teman-teman mau bayar tinggal pakai willing to pay. Nah, kalau tidak mau bayar tinggal diganti bilang kita tidak punya dana riset gitu untuk statement yang di sininya. Udah, we do hope bla bla bla. Ini best wishes nama kita. Clear ya cover letter ya. Ini cover letter. Sudah. Terus saya tutup. Saya stop screen. Terus yang ketiga itu adalah ini, journal history. Nah, journal history ya kita tinggal kasih title apalah gitu ya. Di sini tulis nomor, autornya, judul papernya, nama jurnalnya, kapan submit, kapan review, editor decision, publish. Biar ada kelihatan history dari papernya. Terakhir dari saya adalah yang keempat, recapitulation. Kelihatan recapitulation itu isinya nomor, reviewernya, apakah dia pakai kode atau dia pakai no name, tinggal ditulisin. Konten yang dibahas, apakah dia berupa introduction, terus metode atau apapun, bisa dilihat di halaman berapa statement itu dibahas, masalahnya apa, ini komentar dari reviewernya, ini revisi dari kita, apa yang kita revisi dari problemnya, terus ini halamannya. Kan pasti berubah ya,
di halaman sebelum direvisi sama sesudah direvisi. Kan bisa jadi berubah. Kita buat statementnya di sini. Gitu. Jadi jelas detail yang akan dilihat oleh si editor untuk melihat penilaiannya. Karena pada prinsipnya editor itu kan tidak baca secara detail hasil review dari reviewer. Itu kan dua hal yang berbeda. Itu kira-kira dari saya untuk penjelasan singkat terkait keempat file yang sudah saya sharingkan di grup. Terus lagi semua yang saya ceritakan selama 12 hari ini, ya itu tidak akan bisa kelihatan hasilnya kalau teman-teman tidak mencobanya. Lagi-lagi ini harus dicoba, lakukan, ada masalah, ya revisi, ada kendala, kita diskusi di grup. Ya, saya minta tolong setelah kegiatan ini, kalau terkait masalah penulisan dan lain sebagainya, kita diskusi di grup aja. Kenapa di grup? Biar yang dapat manfaatnya banyak orang gitu. Kan bisa jadi permasalahan yang kita temukan itu orang juga merasakan hal yang sama, cuman belum kepikiran untuk menanyakannya. Nanti kan bisa kita diskusikan di grup. Dan mungkin juga teman-teman yang lain bisa mulai berpartisipasi. Oh, kalau saya punya pengalaman begini. Karena kan pengalaman tuh mahal gitu. Dan tiap orang pengalamannya kan beda-beda gitu. Ya, kira-kira begitu. Tadi belum dijelaskan kalau mau diambil kembali paper kita yang sudah di-reject, gimana, ada cara tertentu nggak? Paper yang sudah di-reject? Iya, yang udah dipakai. Kalau yang sudah di-reject ya tinggal disubmit ke jurnal yang lain aja, Mbak. Nggak usah pakai apa-apa. Begitu ya? Kalau sudah di-reject udah selesai, proses sudah selesai, artikel kita di-reject, ya sudah, kita tinggal menenangkan diri dulu, mengumpulkan semangat lagi, terus ya coba submit ke jurnal yang lain lagi. Nah, gitu sih kalau dari saya. Ya, terima kasih ya Pak Nur ya, Barakah ya. Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu ya dari saya. Mungkin sebelum ditutup, mumpung ada Pak Wahyu nih, mungkin Pak Wahyu bisa ngasih sepatah dua patah kata terkait event ini, mewakili Sekjen IMES yang mensponsori. Kepada Pak Wahyu, saya persilakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nih kawan-kawan, ada Pak Tarom. Kegiatan ini merupakan bukan diinisiasi sebenarnya Pak Ruli, tapi ya saya hanya memanfaatkan sesuatu hal yang memang harusnya dimanfaatkan. Ya, kami pun masih terus belajar dari Pak Ruli, dan ini kegiatan yang sangat baik sekaligus karena Pak Ruli sebagai wakil ketua bidang publikasi juga di IMES. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini sungguh sangat membantu, dan angka baiknya tidak sampai terputus sampai hari ini, karena di sana kan jadwalnya hanya sampai hari ini ya. Mudah-mudahan grup WA-nya yang dibuat Pak Ibul itu juga bermanfaat dan berkelanjutan gitu. Jadi kita berinteraksi, tanpa ada kegiatan ini pun kita tetap bisa menulis, bisa belajar bersama, bisa diskusi juga. Ada masalah-masalah, siapa tahu tadi yang disampaikan Pak Ruli benar, siapa tahu ada permasalahan yang akan dialami oleh penulis lain yang sekiranya mirip dengan permasalahan yang harus diselesaikan gitu, yang dipecahkan. Dan juga berbagi ilmu yang sangat baik. Harapannya jangan cuma Pak Ruli saja nanti yang memberikan infonya, mungkin saja dari kawan-kawan di sini juga nanti di grup bisa memberikan info, oh saya kemarin dapat reviewnya lebih mudah atau bagaimana di jurnal ini, sehingga nanti kawan-kawan yang mencari akses untuk publikasi khususnya di jurnal Trinex Scopus itu bisa bermanfaat lebih baik. Mungkin itu Pak Ruli, dan terakhir saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga yang acara ini bisa berkelanjutan dan berkah insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Wahyu. Iya benar. Juga teman-teman misalnya nih ragu terhadap suatu jurnal, ini gimana gitu ya? Coba aja share di grup, gitu. Share di grup, taruh, Pak Ruli saya mau submit ke jurnal ini kira-kira gimana gitu misalnya. Nanti kita bedah bareng-bareng gitu. Tapi jangan ke personal ya, lagi-lagi jangan ke personal. Saya harapkan bisa di grup, jadi biar yang dapat ilmunya banyak gitu.
terakhir tuh juga ada yang kemarin bilang Pak Rudi kalau yang ini jurnalnya hijack atau enggak gitu, itu ada yang seperti itu ya itu jurnalnya nggak baik gitu atau hijack gitu. Terus tadi yang kata Pak Wahyu, misalnya ada jurnal mungkin yang prosesnya dalam tanda kutip tidak terlalu sulit tapi benar adanya dan syukur-syukur gratis gitu, ya kita bisa coba belajar juga ke arah sana gitu. Ini luar biasa nih keberkahan IMS ini. Sebenarnya kan IMS ini untuk yang pendidikan matematika ya, tapi alhamdulillah nih dari berbagai bidang bisa mendapatkan kebermanfaatannya melalui kegiatan sharing ini. Ya, saya mau dimaafin, ini hari terakhir bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita penuh berkah manfaat. Besok Lebaran, udah pada beli baju Lebaran ini. Kalau saya nggak kemana-mana. Kemana-mana dari kemarin bajunya gini-gini aja. Ya saya mohon dimaafin lagi, nggak boleh kemana-mana benar. Ya, lagi-lagi saya mohon dimaafin atas segala hal yang saya perbuat, baik melalui online ini maupun melalui chatting. Saya mohon dimaafin. Semoga teman-teman semua ikhlas memaafin saya di akhir puasa ini. Moga-moga sepenuh bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.